usah ikut majlis, nggak mengakhlak. Baik, saya ulangi. Wa qad rabbuka 'alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan aku wajibkan kepada kalian untuk beribadah kepada aku. Dan jangan kalian semua mensekutukan aku. Wa bil walidayni ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baik. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ketika mereka sudah menjadi tua, salah satunya atau kedua-duanya udah jadi tua. Udah lagi usianya, ya. Itu di bawah tanggungan kami, di bawah tanggungan kita. Capek udah mereka menjaga kalian, menjaga kita semua. Capek. Walaupun mereka nggak pernah bilang capek, lelah mereka membiayai kita semua. Walaupun mereka nggak pernah bilang lelah, sedikit nggak pernah. Nggak akan tergantikan daripada jasa kedua orang tua kita. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang datang, ya Rasulullah, saya udah gendong ibu saya tawaf sa'i, selesaikan ibadah hajinya dengan saya gendong, bahkan dari rumah kampung halaman saya gendong untuk datang ke Mekah. Gendong itu ibu gendong ibunya. Udah cukup ya Rasulullah, amal baik saya kepada ibu saya. Hatta engkau 7 kali berbuat demikian, gak akan cukup engkau membalas daripada kebaikan ibu kamu. Gak akan cukup kita balas kita. Sakit di kala mengandung, perih di kala melahirkan, tidurnya terganggu, waktu malam kita bangun, waktu bayi kita bangun, digantiin popok kita, keringat bercucuran daripada keringat orang tua kita, bapak kita. Antum yang mudah-mudahan berdoa pasti merasakan. Orang tua kita, terutama yang laki, yang banyak sudah bekerja, ada yang ulang tubuh di kereta saya sendiri. Zaman dulu antum dari Bogor sampai Jakarta demi apa? Demi jajan anaknya, demi sekolah anaknya, demi baju anaknya, demi sepatu anaknya, demi beli sepeda buat anaknya supaya senang tuh anak. Dia nggak peduli nyawanya taruhannya, nggak peduli. Sementara kalau kita nggak sengaja kita nangis, marah kita semua berdua, marah. Ibu kita salah dikit, kita kabur. Bahkan ada yang maki-maki tuh ibu. Mungkin lagi maki. Sanggup kalian ganti. Sanggup kita ganti air susu ibu yang kita minum. Darah yang kita minum, darah ibu kalian, darah ibu kita semua yang kita minum. Sanggup. Ya kan karena sanggup. Keringatnya kalian ganti, sanggup. Kita ganti keringatnya. Tidak pernah sanggup. Kita tidak boleh daripada ayah kita dijemur matahari, dimaki-maki orang di tempat kerja. Kalian tahu, tidak pernah ngadu sama kalian, tidak pernah ngadu. Apa kita semua tidak pernah ngadu orang tua kita? Dihina orang tidak pernah ngadu. Yang penting pulang bawa duit buat kebutuhan anak yang diberi pakaiannya semua terpenuhi. Terus ketika udah tua, ya kita banyak duit, sombong kita kepada mereka. Minta ini, minta itu, orang tua paling enggak kali tidak ada kata-kata yang tidak enak keluar dari mulut kita ketika
waktu kecil dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat wa qul lahuma uff wa la taqul lahuma uff. Janganlah kalian berkata kepada mereka uff. Itu kalau bahasa Arab itu artinya bilang aja nggak boleh. Kita disuruh, tolong beli beras di warung. Begitu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Menyangkal kata dari orang tua itu nggak boleh. Turuti apa yang orang tua inginkan. Mumpung masih hidup, yang masih punya orang tua pulang ke rumah orang tuanya nanti cium tangan, minta maaf sama kedua orang tuanya. Yang udah tidak ada, kirim doa buat orang tuanya. Segala apa yang kita amalkan, yang kita perbuatkan, insya Allah menjadi perbuatan baik. Bilang sama Allah, ya Allah, saya niatkan semua apa yang saya amalkan ini menjadi ibadah dan Kau berikan kebaikan kepada saya, maka berikanlah semua kebaikan itu kepada kedua orang tua saya. Nyambung itu, nyambung. Allah kasih. Terus kalau kurangin daripada apa yang kita berbuat baik itu kagak. Tetap Allah kasih apa yang menjadi amalan kita. Kalau Allah berikan juga amalan yang kita niatkan itu berdoa, doanya sama. Dapat sama. Jadi jangan pelit sama orang tua. Ketimbang doa aja nggak mau. Ketimbang doa aja nggak mau. Makanya ibadah jangan pernah putus. Ibadah jangan pernah putus. Sholat pasti harus dilaksanakan. Sedekah, taruhlah puasa agak berat, kecuali di bulan Ramadan itu dipaksa sama Allah untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Tapi maksudnya juga tidak terlalu maksa bagi aja yang mau. Pergi haji, kalau udah pernah pergi haji, ada rezeki lagi, ya. Yang kedua kalinya, badalkan niatkan untuk kedua orang tua yang belum pernah pergi ke tanah suci. Kalau yang pergi umroh, mau umroh lagi yang kedua, niatkan badalkan umrohnya untuk kedua orang tua. Kalau kita belum pergi haji, kita belum umroh, nggak boleh kita badalkan kedua orang tua kita. Kita dulu diutamakan. Jangan pelit sama orang tua, biasanya gak akan terukur. Biasanya gak akan terukur. Ridho Allah, biridho, ridhonya Allah atas ridhonya kedua orang tua. Baik kelakuan antum, banyak sedekah antum, sholat nggak pernah putus, tambahin sholat sunnahnya, ngajinya bagus, hafid Quran, puasanya bagus, pergi haji berkali-kali, pergi umroh berkali-kali, baik sama-sama sini, sering anak yatim diurusin, tapi nggak baik sama kedua orang tua, nggak akan pernah antum semua mengingat yang namanya surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa? Orang tua nggak ridho sama antum. Ibu antum gak ridho air susunya diminum sama antum. Kalau demikian gimana? Allah gak kasih ridho kepada kita. Alqamah baik sama ibunya. Semasa dia bujang, ibunya dirawat, ibunya diurus semua keperluan ibunya, sampai ibunya itu berdoa untuk Allah supaya dia jadi orang yang ahli surga Allah Subhanahu Wa Taala. Benar. Akhirnya Alqamah selalu berdampingan Rasulullah, sholat bersama Rasulullah, semua bersama Rasulullah. Tapi ketika beliau menikah, Alqamah nggak salah. Cuman ketika dia pulang dari pasar habis berdagang, ibunya keluar. Dia biasa pulang dulu ke tempat ibunya, ya ke rumah ibunya, baru ke rumah istrinya, ke rumahnya. Nah ketika pulang dari pasar, istrinya keluar, dipanggil Alqamah. Karena dipanggil, dia menyamperin istrinya. Sementara ibunya yang biasa nunggu Alqamah pulang dari pasar, keluar juga. Dilihat Alqamah ke lebih pentingkan istrinya, seakan-akan
Ibunya bilang, saya nggak redho kepada anakku Alqamah. Ibunya cemburu sama istrinya. Tiba begitu doang, Alqamah nggak salah, tapi ibunya jatuh cemburu, ibunya jatuh nggak redho. Ketika sakaratul maut, Alqamah nggak bisa mengucap la ilaha illallah, nggak bisa, mulutnya terkunci, suaranya nggak keluar dari kerongkongannya. Dipanggillah Rasulullah SAW. Kenapa yang demikian ya Rasulullah? Pada sahabat. Lalu Rasulullah ya, peluk aja, peluk. Nah, dipeluk. Nah, ketika itu Rasulullah bertanya, ini kenapa Alqamah jadi begini? Lalu ada salah satu orang sahabat yang tahu demikian yang sebuah peristiwanya, dipanggil untuk ini. Ibu mau maafin dia ada Alqamah. Ibu nggak tahu maafin. Kalau ibu nggak mau maafin, ketimbang dia jadi ahli neraka, lebih baik kita bakar aja sekarang. Disiapin dulu, kumpulin kayu bakar. Udah mau dibakar, ibunya peluk Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan, dia tetap anakku. Itu ibu. Antum salah kayak ini, Nabi pasti ibu hati tetap seorang ibu. Pasti maafkan antum. Ya Rasulullah, pada kedua orang tua kita terus sama ibu kita, jangan sama-sama. Ayah juga nggak kecil soalnya pada kita. Capek, ayah jangan lelah. Semuanya juga dibawa senang sama ayah kita. Sampai tumbuh besar, menikah, kawin. Ayah menyaksikan semua itu, ibu menyaksikan semua itu, kira hatinya. Kalau udah senyum orang tua, ibadah kita seolah-olah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang merasa masih punya orang tua, jangan semena-mena kepada orang tua kita. Yang sok-sokan sama kedua orang tua kita, yang udah nggak ada doa jangan putus, berbuat baik jangan putus, sama kerabat orang tua kita jangan putus silaturahmi sama mereka. Orang tua kita punya teman, tegur teman orang tua kita. Semata apa? Menyambung tali silaturahmi orang tua kita. Keberatan. Jadi jalan. Itu kedua orang tua kita. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Cinta beliau melebihi daripada cinta kedua orang tua kita kepada kita semua. Cinta beliau tidak akan pernah terukur kepada kita semua umatnya. Cinta beliau tidak akan pernah dapat terhitung kepada kita semua umatnya. Rasulullah mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepadanya hanya untuk membuktikan kita supaya kita hidup layak, supaya kita hidup mulia di dunia dan di akhirat. Bahkan Rasulullah sampai rela dihinakan. Rasulullah sampai rela dianiaya hanya untuk menegakkan syariat Allah, hanya Allah, hanya untuk apa? Hanya untuk supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika seorang syekh bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya diberikan hidayah. Mau apa lagi sekarang saya, Allah? Jikalau engkau aku perintahkan, maka sujudlah di kaki Rasulullah SAW. Kenapa? Aku tahu Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang mulia, orang yang Allah utus untuk menjadi rahmat sekalian alam. Tahu itu rahmat sekalian alam, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, tahu? Allah turunkan
daripada 100 nikmatnya rahmatnya ke dunia ini, satu di dunia, satu di dunia, 99 nanti kita nikmati di akhirat. Satu itu siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau melainkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Siapa rahmat itu? Rahmat Allah itu siapa? Antum bisa berkasih sayang sama teman-teman ini, baik, berbuat baik sama teman. Orang tua bisa sayang sama anaknya, anaknya nggak dibanting dalam pelukan buayanya, ditetein ibunya sama ibunya, ayahnya sampai mencari kerja, bela-belain buat anaknya. Sayang seorang seekor macan nggak makan anaknya, sekalipun dia binatang buas. Itu kenapa? Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cuma satu. Karena kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu penjawabnya satu, karena penjawabnya adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala enggak henti-hentinya bersolawat kepada Rasulullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sungguhnya Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Yusholluna itu fi'il mudhari. Artinya apa? Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Allah nggak akan pernah berhenti bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kalau Allah berhenti, putus rahmatnya, akhir dunia ini, habis. Kalian saling berbunuh-bunuhan. Ibu yang lagi ngeliat dilepas tangannya. Itu tanda apa? Itu tandanya rahmat Allah tidak ada lagi untuk kalian, untuk semesta ini tidak ada. Bintang jatuh, nabrak bumi. Itu tandanya nggak ada lagi rahmat. Kenapa? Karena terputus salawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau lagi salawatan jangan bercanda, jangan dimain-mainin, fokus. Salawat itu bukan kita doain Rasulullah, bukan, tapi kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena Allah daripada nurnya terciptalah Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad tercipta kita semua. Salawat bercanda. Salawat bercanda. Sama aja ente bercanda sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Habibi, Habibullah, kekasihnya Allah, kesayangannya Allah. Allah nggak ciptain semesta ini kalau nggak ciptanya Nur Muhammad. Kok iya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal ard karena seandainya orang-orang kafir itu tahu ya bahwasanya langit dan bumi itu dulunya satu itu apa? Titik satu, titik aja titik satu, kayak titik begitu satu. Kita nggak paham satu ini. Pokoknya jadi satu, langit dan bumi itu jadi satu. Apakah lalu kita belah, kita pecah, kita ledakkan, keduanya pisah. Langit dan bumi terpisah. Ini Al-Quran yang ngomong. Al-Quran yang ngomong. Kalau bahasa tasawufnya, dulu Allah ciptakan Nur Muhammad, dan dari Nur Muhammad itulah terjadilah alam semesta ini. Itu tafsir daripada orang-orang tasawuf itu demikian. Dari yang satu Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa? Dari cahayanya Allah, dari ajalnya Allah, dari keindahannya Allah. Allah keluarkan cahaya. Kalau ada sedikit cahaya itu lampu, ada cahaya terang. Terciptalah Nur Muhammad. Lalu dari Nur Muhammad itu terciptalah alam semesta ini dari dalam Nur Muhammad. Satu. Kalau ente nggak percaya ini, ente kalah sama orang
Tahu teori Big Bang, teori fisika modern, kimia modern, astronomi modern, namanya Big Bang. Tahu black hole, lubang hitam, ya. Teori Big Bang itu satu, black hole. Dia black hole, lubang hitam, semua masuk. Asal mula masuk semua, katanya benar, kata orang sana, orang tua, orang yang tak beriman, ya. Dia berteori demikian, kita selesai. Semua masuk, ketika jadi satu bulan titik, pecah dia. Al-Quran nggak ngomong dari dulu, dia baru sekarang. Ya Al-Quran, Allah yang kasih tahu. Udah ngomong dari dulu 1400 tahun lebih. Udah Allah bicarakan ini. Dia berteori orang-orang yang pintar, istilahnya untuk kurang manusia. Nah, itu kalau nggak percaya teori ini, bahwa pertama itu diciptakan oleh Muhammad. Kalau orang masuk bilang itu Nur Muhammad, ya, itu asal mula kita. Ketika sholawat main-main. Nah, sholawat itu kalau aneh di dalam sholat, asyhadu an la ilaha illallah, hamba bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah melainkan. Artinya apa? Aku puji Engkau ya Allah, karena keindahan, kekuasaan, kepemaksaan, semua takdirmu aku terima. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Apa artinya? Aku puji ya Allah cahaya yang dikarenakannya aku tercipta. Itu maknanya. Maknanya ketika kalimat tauhid itu, kalimat syahadat itu begitu. Kalau ente puji Allah, syahadat doang, nggak pakai syahadat, Allah nggak akui. Dari mana ini berasal? Kalau udah kita bersyahadat yang kedua, Muhammad Rasulullah, oh iya, antum berasal dari cahaya. Paham? Paham? Makanya kalau yang punya rasa, ketika sholawat rasain itu rasa. Kan diajarin rasa. Gede. Apalagi sholawat Maria itu segala hajat dikabul sama Allah, segala urusan dimudahkan sama Allah, segala apapun yang minta insya Allah Allah kabulkan. Sholawat Maria. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, jadi sholawat ini enggak tak main-main. Kembali tadi pada hubungan dengan Arab Tuhan. Yang kita penting saudara yang pernah kalian tidak kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Sedikit banyaknya rezeki kita harus sedekah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedekah. Kembali lagi. Ini kalau ayat Al-Quran itu begitu. Yang namanya Al-Quran itu kitab suci. Tandanya apa? Satu ayat dengan ayat yang lainnya terhubung. Satu ayat pembahasan satu ayat bisa dihubungkan dengan ayat-ayat lainnya. Itu namanya kitab suci. Kalau kitab yang lain satu ayat mentok nggak bisa dihubungkan dengan ayat lainnya. Ya, surat yang ini nggak bisa dihubungkan dengan surat yang namanya juga pikiran manusia. Mentok sana sini. Kalau Al-Quran, ente ambil wal asas, dihubungkan kemana aja bisa. Ayat saudara, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Katakan ya Rasulullah, sesungguhnya Tuhanku itu melapangkan rezeki kepada siapa saja, ya, daripada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Dulu dan menyempitkannya. Makanya ente kalau ada rezeki yang banyak, jangan sombong sama orang yang rezekinya sedikit. Dan kita jangan melihat orang tua dia kerjanya enak cuma 2 jam dapatnya 10 juta, gue kerja dari subuh berangkat pulang isya cuma dapat 200.000. Jangan begitu. Itu semua udah diatur sama
Allah Subhanahu wa taala. Banyak sedikitnya urusan Allah yang tahu. Segala yang ditentukan Allah itu baik buat kita, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengukur kadar kita. Kalau dikasih banyak belum tentu antum jadi baik, belum tentu antum jadi sehat, belum tentu antum punya duit banyak minta iri sama orang lain dapat duit banyak, ya, dengan cara yang nggak baik, dengan cara yang nggak baik, akhirnya jadi nggak baik, bukan enak sehat, karena kenapa nggak ada berkah di dalam, nggak ada berkah di dalam. Inilah berkah yang penting. Sedikit kalau berkah bisa cukup semuanya. Yang penting apa? Rasa syukur kepada Allah. Ya. Kalau kalian bersyukur, maka aku tambahkan nikmatnya kepada kalian. Wassallallahu ya, syukurlah kalian kepada Allah, maka akan aku tambahkan nikmatnya. Ada yang berupa berkah. Bisa aja dengan 200.000 yang seolah-olah nggak cukup buat makan anak istri kita, akhirnya Allah tumpukan dengan apa? Rasa lapar nggak ada, sehat badan kan nggak keluar duit kalau orang sehat. Kalau orang merasa lapar keluar nggak lagi makan. Beda sama orang yang duitnya banyak tapi nggak bersyukur sama Allah, nggak akan pernah cukup, nggak akan pernah cukup hidupnya, nggak akan pernah cukup. Antum pernah lihat orang kaya yang makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, ya kan? Buat apa bedanya? Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, makannya cuma nasi, segemblem campur garam, rasanya apa? Sayur deh kayak air ini ya, air kobokan, ada rasa. Nyari duit capek-capek, hasilnya begitu doang. Karena kenapa? Kurang rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikit ya, maaf, miskin lah kalau kita bilang ya, nggak miskin deh, sederhana. Udah tua gitu kan, masih sehat ya. Makan apa aja dimakan, ya. Minum nggak apa aja minum terus. Tuhan makan juga. Nggak makan juga makan yang baik, jangan makan yang haram. Ya. Dan itu kenapa yang kuncinya rasa syukur kita kepada Allah SWT. Kalau kita bersyukur malah Allah akan tambahkan, entah ditambahin rezekinya, entah ditambahin nikmat yang lainnya berupa sehat walafiat, urusan yang mudah. Ada seorang petani yang jadi petani, penghasilan nggak seberapa, anaknya S3, dokter S3, dokter, profesor S3, petani, tukang becak, ada juga anaknya S3 juga, dokter juga. Kalau dihitung dari mana duitnya buat nyekolahin itu anak, ya kan? Nggak akan mampu kita menghitung daripada nikmatnya Allah, nggak akan mampu. Ternyata ini bapak yang tukang beca, setiap Jumat dia ke pasar nongkrong. Kalau ada orang minta naik, biasanya dibayar kagak mau. Bu, ini sedekah buat saya. Ya, setiap hari Jumat saya bersedekah. Siapapun yang pakai jasa saya gratis. Anaknya jadi dokter S3 lagi. Tuh, bersyukur kepada Allah SWT. Kami melanjutkan. Wa ma anfaqtum min syai'in bahwa yuhliku, dan apa saja yang kalian nafkahkan daripada rezeki yang Allah berikan sedikit, yang tadi sedikit, dan daripada rezeki yang Allah berikan yang banyak kepada mereka yang berikan banyak, dinafkahkan tentunya di jalan Allah Subhanahu wa taala, disedekahkan tentunya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yuhliku, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan ganti, Allah janji. Antum nafkahin ya, buat siapa aja di jalan Allah Subhanahu wa taala, buat apa saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti. Jangan ketakutan miskin. Karena Rasulullah bilang kalau orang sedekah itu
rezekinya, hartanya nggak akan berkurang sedikit, aja nggak akan berkurang. Karena ini Al-Quran, Allah SWT mengatakan bahwa Allah akan ganti. Nggak yakin juga. Nah lu ada repot ya kalau nggak yakin juga. Meski gimana lagi yang ngomongnya kalau nggak yakin juga. Allah ganti apa yang kita lakukan di jalan Allah SWT. Ya gantinya tadi berupa kalau nggak harta yang yang terwujud di dunia ini, kita menjadi banyak hartanya tambah atau enggak nikmat sehat walafiat di dalam nikmat iman dan takwa kepada Allah SWT, itu yang lebih penting. Hidup kita cuma berapa tahun? Taruh 60 tahun, umur berapa tahun ya? 35. 40 tua banget ya. Masih kurang 5 tahun. Masih kurang 5 tahun ya. Insya Allah kalau nyampe 35 kira-kira mapan umur berapa ya? Iya Pak Haji. Kira-kira mapan umur berapa mau mapan? 50-an deh insya Allah kita doain ya. 40 deh insya Allah kita doain. Amin. Segala kebutuhan yang kira-kira mau umur berapa ya? Mau umur berapa? Mau umur berapa? Sampai umur berapa kira-kira itu? Apa? Umurnya? Berat nih kalau masalah umur sebenarnya Pak Haji. Itu ditanya umurnya, orang kita aja. Kita yang banyak ya. Kita yang banyak. Ntar kalau masalah minta lebih, saya nggak bersyukur. Umur bagi Rasulullah paling enggak 60 tahun, 70 tahun. Ya. Kalau kita tambah umur 40 tahun, tersisa kira-kira 20 sampai 30 tahun. Ambil tengahnya. Ya kalau orang dagang, ya udah bagi dua aja 25 tahun. Ya. 25 tahun. Hitung lagi. Tadi makan 40, 50. 60 dan pensiun tinggal berapa? Taruh tinggal 10 tahun ya. Untuk nikmati, katanya nikmati hidup enak, hasil kerja ya. 60 tahun 60 tahun anak udah ke sono, udah ke sini, belum tentu kalau anaknya enak hidupnya. Kalau enggak bebanin orang tua, orang tua mana enak hidup. Katanya mau kuliah, katanya gua kerjanya sampai gini apa namanya sudah kau nggak gua kumpulin duit kan anakku ke sekolah ini jadi nggak tahu rencana Allah SWT. Nah kan nggak tahu anaknya narkoba Ya, itu yang repot. ya kan anaknya kena kasus lagi kerja bener kerja bagus dia punya kedudukan di instansi apa korupsi kena ketahuan KPK kan. Kalau ketahuan KPK tapi nggak diliput nggak apa-apa masih aman tapi kalau diliput Ya, wassalam. ini semua hartanya udah habis hartanya warganya jelek sama tetangga ya mbak lu pulang ke orang tuanya nyusahin lagi Kelakuan. nah itu kan dia punya istri nggak tahunya nah kita kerja capek-capek gitu kan dia dandan di rumah Ya, kita sama. jangan sih kayak begitu jangan ya tapi kan kita nggak tahu karena kenapa kita nggak sodako kita anggap semua apa yang kita apa namanya dengan kerja keras kita mampu cukupi semua kebutuhan jangan berharap yang penting sodako. Insya Allah dengan sodako itu mencegah daripada yang tadi karena apa? Allah menjanji wa huwa yuhibbu dan dia Allah akan ganti. Dia ganti dengan itu. Aman. Allah hidup lain. Itu gitu. Dilanjutkan lagi wa huwa khairur raziqin dan sungguhnya dia Allah itu sebaik-baiknya pemberi rezeki. Bukan kantor kerja dari tempat kerja, oh iya rezeki ada di sana bukan. Rezeki itu tetap dari Allah SWT. Cuma wasilahnya ke tempat kerja antum. Wasilahnya begitu. Ya, pengertian ya. Jadi tetap bersyukurnya sama siapa ya? Allah Subhanahu wa taala. Baik itu.
Jadi jangan Pelit. pelit. Kalau kata anak saya, kalau nanti ada rezeki, ya dari mana aja, jangan langsung beli sayuran. Beli sayuran, bawa ke rumah jangan langsung suruh istri suruh masak. Jangan, cuciin dulu tuh sayurannya, baru kasih ke istri. Maknanya ente datang meski bersihin dulu, jangan langsung ke keluarga kasih, dibersihin dulu tuh kotorannya, tai-tai dibersihin, ya. Baru sisanya yang boleh bersih kasih ke keluarga. Jadi kita ngasih ke keluarga itu ke anak istri barang yang bersih. Begitu juga kepada orang tua, kasih barang yang bersih. Ini masalah rezeki aja, jangan setara. Lalu gimana caranya supaya banyak rezekinya? Rezeki nggak bisa banyak. Banyak sedikitnya udah diatur ketika ente 4 bulan di dalam perut. Ketika kita di 4 bulan di dalam perut itu yang diatur apa? 3 hidup gitu. Yaitu pada 4 bulan itu Allah taruh roh hidupnya gitu. Ya, jadi yang kedua, yang hidup dan mati kita. Ketika ditulis hidupnya, Allah tulis matinya apa? Tanggal 27 Oktober si bulan pada jam 12.01 lagi. Titik 00 berapa? Ya, di tempat ini posisinya 11 derajat tentang utara, lengkap. Ya, posisinya di mana? Itu akhirnya. Pada saat 4 bulan ketika Allah berikan roh ke dalamnya, ke dalam janin itu daging, segumpal daging dan roh, Allah tuliskan hidupnya, Allah tuliskan matinya kapan. Satu. Yang kedua, Allah tuliskan rezeki. Nah makanya dua ini, rezeki sama matinya orang berbarengan. Kalau orangnya mati, rezekinya mati. Kalau rezekinya mati, orangnya mati. Hatta dia sekarang koma, rezekinya masih Allah kasih. Entah orang datang, aduh kasihan deh buat berobat, pasti. Dia nggak ngomong apa buat koma gitu kan, dia buat anak bininya deh. Kasihan deh orang nggak kerja, anak bini juga nanti takut apa namanya kelelaran dikasih. Allah kasih rezeki. Setelah selama orang itu rezeki nggak bakal Allah putus dan nggak bakal tuker. Ya. Ada malaikat tawa dia yang mana? Ada 2 nih dia. 3 wajib. Iya. 1 miliar lagi. 3 atau bagi 3 aja. Ada bakal tukar. Ada satu dunia, satu orang ngumpulin buat ngalangin 1 biji gandum itu sampai kepada antum, nggak akan sanggup orang menghalangi. Pasti akan sampai. Hatta 1 dunia ini bantu buat 1 biji antum supaya sampai kepada antum, tidak akan sampai kecuali dengan izin Allah SWT, kecuali yang sudah sulatan. Jadi kerja boleh aja, tapi harus lihat syariat. Kalau waktunya sholat ya sholat, waktunya mengaji ya mengaji, begitu maksudnya. Karena apa? Semua disebutkan sama Allah SWT. Jadi percuma pagi kita kerja ya semuanya udah diatur sama Allah. Enggak percuma. Kenapa? Antum kerja niatnya apa? Allah khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Tugas kita cuma itu doang. Jadi tertarik itu. Jadi percuma dong kita kerja Allah dengan terus. Enggak percuma. Antum kerja itu niatin buat ibadah. Buat bekal di dunia supaya apa yang tidak sedikit jadi berkah dan di akhirat
keberkahan itu kita nikmati, masuk ke dalam surganya Allah. Di dunia kalau antum bisa sampai kaya umur 40 ya 25 tahun, taruhlah full antum nikmati itu kekayaan antum full bagus enak nikmat dari hasil kerja antum ya, tapi nggak ada ibadah kepada Allah SWT. Di kuburan ada yang punya buyut kakek udah berapa lama kuburan? Kakek antum udah berapa lama kuburan? 20 tahun lebih, 30 tahun lebih. Dibanding tadi kita nikmatin kekayaan itu 30 tahun sebanding. Baru di kuburan Nabi Adam udah berapa ribu tahun di kuburan. Apalagi nanti di akhirat selama-lamanya. Kalau rugi di dunia, terjebak tergelincir di dunia, di akhiratnya tergelincir kita ke jurang kehilangan, yaitu nerakanya Allah selama-lamanya. Kalau masih ada iman di kita, bisa diukur. Tarik. Kalau muap harus Tutup. Nego. Tarik dong. Kirain beneran Pak ditarik. ya gitu. Kalau muap harus tutup karena apa? Setan terasa. Tapi kalau tangan kanan itu begini. Karena kenapa ini bakal salaman. Kalau begini ntar baru. Ya. Diatur loh agama. Islam tuh sampai segitu loh Rasulullah. Kalau muap tutup, kalau pakai tangan kanan begini tutup. Terus kalau begini jangan begini. Kenapa? Karena ini bakal salaman. Diatur loh Islam. Coba. Kalau kiri boleh, karena ini bakal sekali cengok ke tangan kanan. Kaki dah. Makanya kan itu agama tuh Islam. Itu loh Rasulullah. Gimana tadi? Lupa saja. Neraka lagi. Hidup di neraka. Nah, selama-lamanya kalau masih punya iman, walaupun kosong, tetap cabut, diangkat karena iman. Nanti malaikat disuruh Allah cari yang masih ada iman. Yang kadaluarsa nerakanya udah habis. Nanti kita masuk neraka ada kadaluarsa expired. Dia kan Masa berlaku. Nah, masa berlaku Kayak neraka. KTP. Jadi apa ini udah expired. Gosong emang gosong. Ya namanya kayak kayu bakar gitu ya. Gimana sih cemong udah habis lah gitu. Ya. Apalagi orang yang terakhir gitu kan, yang orang beriman terakhir diangkat. Ya sama, yang penting masih punya iman, ada kalimat tauhid di lidahnya masih ada ketika meninggal ya. Selamat masih, walaupun terjebur dia. Tapi kalau nggak punya iman, nah ini repotnya. Asiknya kita hidup menikmati dunia ini, ya akhirnya lupa akan iman kita, sehingga kita mati dalam keadaan terlepas iman kita. Siapa yang mau nolong? Ya, nggak ada yang nolong. Rasulullah nggak bisa beri syafaat. Rasulullah cuma beri syafaat kepada orang yang beriman. Nah itulah makanya insya Allah orang-orang yang terdekat kita, baik itu bapak, ibu kita, kakek kita, nenek kita, bahkan anak kita yang mungkin ada, kalau mereka meninggal semua, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita berharap kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, dijauhkan kita daripada fitnah, daripada siksa kuburnya Allah Subhanahu wa taala, daripada siksa neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau udah meninggal, kata Rasulullah itu bagaikan orang yang di tengah samudra, nggak pakai apa-apa, minta tolong. Kalau orang meninggal kan gitu. Ya Rasulullah, bagaimana keadaan orang yang meninggal? Lautan, di tengah-tengahnya orang itu ditaruh, minta tolong sama orang, tolong, nggak ada yang ngomong. Yang tolong bisa siapa? Amal diri, amal baik ketika itu dengan iman. Hartanya dia yang telah disedekahkan, ya, anak istrinya yang soleh dan solehah, itu yang bisa tolong. Selain itu kan dia.
doa-doa kita, doa-doa kita kaum muslimin, ya kan? Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Mungkin bisa nolong mereka, tapi juga terbatas. Kalau ente musuh itu orang-orang, nggak nyampe itu doanya, doa kita nggak nyampe begitu. Apalagi musuh para ulama, musuh para kiai, musuh habaib. Nah, nggak nyampe ke doanya. Doa kita, Allahumma maghfir lil muslimin wal muslimat, nggak nyampe begitu. Nggak ada yang nolong. Jadi, kayaknya nggak sampai bapak. Jadi yang terpenting tadi perintah Allah, kita hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Hidup kita hanya untuk diisi beribadah kepada Allah SWT. Ibadah apa aja, ya. Yang terutama dalam ibadah yang 5 itu sholat, puasa, sedekah, zakat, terus pergi haji yang 4 itu harus dilaksanakan.